Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 10, 12 sampai 14. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Perumpamaan tentang domba yang hilang. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memandang seorang anak kecil dan mendapatkannya dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita mendengarkan Penginjil Matius yang mengisahkan tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Pertanyaan ini disampaikan oleh murid-muridnya kepada Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus dalam menjawab pertanyaan mereka tidak langsung memberikan jawaban yang lugas atau jawaban yang langsung disampaikan kepada mereka. Tetapi Yesus menjawabnya dengan sebuah simbol, yaitu simbol anak kecil. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga." Dengan demikian di situ sudah terungkap sebuah jawabannya, bahwa untuk memasuki kerajaan surga atau yang terbesar dalam kerajaan surga mempunyai landasan, yaitu bertobat dan menampilkan diri sebagai anak kecil. Dalam arti kita tahu kan, anak kecil itu seperti apa, dia mempunyai karakter seperti apa. Jadi anak kecil itu yang mempunyai karakter, dia menyerahkan seluruh hidupnya pada orang tua, dia percaya teguh pada orang tuanya, seluruh hidupnya dia pertaruhkan kepada orang tuanya. Apapun yang dilakukan orang tuanya, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dia menerimanya sebagai sebuah kebenaran. Lalu anak kecil itu juga yang mempunyai karakter setia, taat kepada orang tuanya. Murni dan jujur, tidak ada kebohongan yang ada pada dirinya. Dia menampilkan diri itu apa adanya. Sekiranya itu adalah karakter dari anak kecil. Jadi ketika Yesus mengatakan, kamu tidak akan menempati kerajaan surga kalau kamu tidak bertobat dan tidak menampilkan diri dalam karakter anak kecil itu. Mungkin dalam arti di sini bertobat dan juga penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Membiarkan Allah yang berkarya, mengatur, memberikan nasihat, teguran, wejangan kepada kita. Dan juga karena kita dikuasai oleh Allah, kita menampilkan diri dalam kepolosan, ketulusan, kesetiaan, dan ketaatan. Jadi
Sekiranya itu adalah sebuah gambaran besar ya, yang memungkinkan kita untuk bisa memasuki kerajaan surga, atau ya berada dalam barisan yang terbesar ya dalam kerajaan surga. Dan juga di sini yang perlu dikedepankan adalah selalu mempunyai karakter seperti itu. Jadi menyampaikan diri atau mengekspresikan diri dalam tindakan-tindakan nyata, yaitu melakukan kebaikan, kasih kepada seluruh makhluk ciptaan, sesama manusia dan juga makhluk hidup yang lain. Tuhan mengatakan, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepada ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku. Artinya karakter seorang anak kecil itu yang kita sebutkan tadi itu berkenan bagi Allah. Dan oleh karena itu keberadaan anak kecil itu senantiasa dilindungi oleh malaikat yang memandang Allah di surga. Atau mungkin kata lain ya bahwa karakter yang ditampilkan oleh orang anak kecil itu adalah berkenan di hadapan Allah. Dan setiap orang yang mengenakan karakter itu berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus tadi, penginjil Matius tadi mengangkat sebuah perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi seorang pemilik domba itu, dia akan merasa bimbang, dia akan merasa takut dan cemas ketika salah satunya hilang. Dan karena itu, dia akan berusaha mencari dimanapun, kapanpun waktunya, demi menemukan domba itu. Dan ketika dia menemukan domba itu, sukacitanya lebih besar daripada yang 99 yang tidak sesat itu. Artinya di sini mau menggambarkan kita kalau Allah yang senantiasa mencari kita. Allah yang senantiasa berusaha untuk menemukan kita yang tersesat. Dan dari kita sebagai manusia yang lemah yang syarat dengan keterbatasannya, ketika berada dalam sebuah kesadaran bahwa kita sedang tersesat, kita berhenti sejenak untuk memanggil nama Tuhan, atau kita berada dalam sebuah posisi anak kecil di mana kita di situ memanggil-manggil nama orang tua kita, meminta pertolongan orang tua kita, sebab kita dipercaya kepada orang tua kita. Dan di situ kita memanggil, berhenti sejenak kita memanggil nama Allah, lalu kemudian membiarkan Allah untuk menemukan kita, membawa kita kembali pulang ke pangkuannya. Dan di situ akan terjadi sebuah sukacita besar di hadapan Allah, karena anaknya yang hilang ditemukannya kembali, karena memang dia membuka jalannya, dia membuka hatinya untuk Allah menemukan dia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, untuk bisa sampai kepada kerajaan surga itu, setidaknya gambaran-gambaran tadi, refleksi sederhana yang kita sampaikan tadi, membantu kita untuk setidaknya sampai pada sebuah kesempatan berpikir dan permenungan bahwa untuk sampai kepada kerajaan surga itu kita mesti merendahkan diri di hadapan Allah, membiarkan Allah berkarya, membiarkan Allah mengatur hidup kita, menghendaki hidup kita. Dalam arti ini, membentuk kita sedemikian rupa untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berada dalam posisi Allah, mencintai kebenaran dan mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan nyata, sehingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah yang berbuah bagi diri sendiri, bagi sesama, dan juga kita menampilkan di sana kemuliaan Allah. Dengan demikian ya, kita percaya dan yakin kita akan bisa memasuki kerajaan surga yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri untuk diri kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari, memang kita adalah makhluk yang lemah, tetapi tidak berarti bahwa kita melepaskan usaha dan tanggung jawab kita untuk membuka hati, membiarkan Allah menemukan kita, dan membiarkan Allah juga untuk mempercayakan kita
mewartakan kebenaran dan melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.